Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi kita dari pembahasan tentang rukun iman, dan sepertinya kita masih melanjutkan sedikit sisa yang kemarin dari rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa sedikit. Jika sudah selesai ini, baru kita masuk ke pembahasan rukun yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada pembahasan tentang macam-macam syirik besar dan syirik kecil. Dan kita hadirin azanallahu wa iyyakum, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang pertama ini kita imani dengan sebenar-benarnya, iman kepada Allah. Maka selayaknya kita berusaha menjauhkan syirik, menjauhkan kesyirikan apapun bentuknya, baik besar maupun kecil. Syirik kecil pun kita berusaha menjauhinya semaksimal mungkin. Karena semakin kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang semakin bahagia di dunia maupun di akhirat. Kunci kebahagiaan kita di akhirat adalah tauhid. Kunci surga kita adalah tauhid. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berusaha memurnikan tauhid kita. Kita berusaha mempelajari akidah tauhid ini dengan sebenar-benarnya, karena tujuan kita yang kita damba-dambakan itu surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan sedikit tentang masih pembahasan tentang uluhiyah. Apa urgensinya kita belajar tauhid uluhiyah? Sudah bahas rububiyah, sudah. Kemudian kita bahas tentang uluhiyah, macam-macam syirik besar, syirik kecil, dan sekarang kita bahas apa urgensinya, kenapa kita harus mempelajari tentang tauhid uluhiyah ini. Yang pertama, hadirin azanallahu wa iyyakum, tauhid uluhiyah, perhatikan di sini. Tauhid uluhiyah ini adalah intisari dakwahnya semua nabi dan rasul. Semua nabi yang Allah utus dari awal sampai akhir, Nabi Muhammad SAW, semuanya tanpa terkecuali misi utamanya apa? Mendakwahkan tauhid uluhiyah ini. Semuanya. Nggak ada nabi, satupun nabi yang Allah utus ke muka bumi ini dengan tujuan untuk mendirikan sebuah negara Islam misalnya, nggak ada. Semua nabi, semua Allah utus untuk mendakwahkan tauhid uluhiyah, supaya orang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberantas kesyirikan. Semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Semua umat Allah utus nabi dan rasul. Apa tujuannya? An i'budullaha wajtanibut taghut, supaya nabi tersebut mendakwahkan manusia agar menyembah Allah saja, beribadah hanya kepada Allah, dan menjauhi kesyirikan, menjauhi taghut. Semuanya tujuannya itu. Karena ini penting sekali kita mendakwahkan tauhid ini, karena intisari dakwahnya nabi itu. Dan Allah sebutkan ayat-ayat tentang yang semisal dengan ini sangat banyak. Contoh lain, Allah SWT berfirman, "Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Apa yang Nabi Hud serukan kepada mereka?
Qala ya qaumi i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja. Suruh beribadah nyembah Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan selain Allah. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba, kepada kaum Madian Allah utus saudara mereka Nabi Syuaib. Apa yang diserukan oleh Nabi Syuaib? Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan selain Allah. Ini urgensi yang pertama kenapa kita berusaha mengkaji tauhid uluhiyah ini, tauhid ibadah, supaya kita memurnikan semua ibadah kita hanya kepada Allah dan kita terhindar dari kesyirikan dalam ibadah kita. Kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu. Terkadang orang dia melakukan suatu perbuatan dia anggap itu bukan ibadah, tapi itu ibadah yang seharusnya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar dia sedang terjerumus dalam kesyirikan di situ. Kemudian hadirin azinallahu wa iyyakum, urgensi yang kedua, kenapa kita mempelajari tauhid uluhiyah ini? Karena dalam kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya ini berkaitan juga dengan rububiyah dan asma wa sifat. Ada kaitannya. Ketika kita sudah mantap keimanan kita dalam tauhid rububiyah, kita yakin Allah yang menciptakan kita, kita yakin Allah yang memberikan kita rezeki, semua Allah yang mengatur alam semesta. Ketika keimanan kita dalam tauhid asma wa sifat sudah mantap, kita yakin Allah punya nama-nama yang indah, punya sifat-sifat yang sempurna, maka kalau kita sudah meyakini itu, maka hanya kepada Allah lah kita pantas beribadah. Ketika kita yakin cuman Allah yang menciptakan kita, maka kita secara otomatis akan beribadah hanya kepada Allah. Kalau seandainya ada yang ikut andil menciptakan kita selain Allah, mungkin dia layak disembah. Kita yakin hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ini tauhid rububiyah. Karenanya keterkaitannya hanya kepada Allah kita beribadah, menyembah, minta sama Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta rezeki sama Allah, jangan minta rezeki sama makhluk. Jadi ketiga tauhid ini dia saling keterkaitan. Kemudian urgensi yang ketiga kita mempelajari tauhid uluhiyah ini, hadirin azallahu wa iyyakum. Tujuan Allah menciptakan manusia dan jin di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Allah menciptakan jin sama manusia, tujuannya apa? Supaya mereka beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tujuannya Allah menciptakan kita supaya kita beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Kemudian urgensi yang berikutnya, hadirin, kenapa kita berusaha memurnikan tauhid uluhiyah kita? Ini yang paling penting, salah satunya di sini. Karena ada banyak keutamaan yang Allah janjikan bagi orang yang memurnikan tauhidnya. Orang kalau dia semakin bersih akidahnya, bersih tauhidnya, semakin besar keutamaan yang akan dia dapatkan. Allah janjikan. Yang pertama, orang yang bertauhid, perhatikan, orang yang bertauhid jauh dari kesyirikan, dia berusaha memurnikan tauhidnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Orang kalau dia meninggal dengan membawa dosa besar yang begitu banyak, orang dia mati membawa dosa membunuh orang lain misalnya, atau ada orang dia mati membawa dosa zina misalnya, dia membawa dosa minum khamr, dia belum sempat bertaubat, kita nggak ngomong dia bertaubat, dia belum sempat bertaubat, dia mati membawa dosa itu, apakah kita bisa vonis dia masuk neraka? Boleh kita pastikan dia masuk neraka? Jawabannya tidak.
Selama dia seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT, walaupun dia mati membawa dosa besar, tidak boleh kita klaim dia pastikan dia masuk neraka, nggak boleh. Karena bisa jadi Allah ampuni dia. Bisa jadi Allah ampuni dia. Itu masyiah Allah, bisa jadi Allah azab, bisa jadi Allah ampuni. Dan kalau dia membawa tauhid yang sangat kuat dalam hatinya, kemungkinan besar Allah bisa mengampuni dia karena kuatnya tauhidnya itu. Allah SWT menyebutkan dalam hadis qudsi, perhatikan hadis ini, hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi ya hadirin? Pernah dengar istilah hadis qudsi? Apa hadis qudsi? Dari Allah. Sahih. Ya, ada istilahnya hadis qudsi, ada hadis biasa. Itu Nabi yang mengucapkan atau perbuatan Nabi atau perkataan Nabi yang disampaikan kepada kita, disampaikan kepada Nabi, itu hadis-hadis biasa. Ada hadis qudsi namanya. Hadis qudsi ini Allah yang berfirman, tapi Nabi yang menyampaikan, bukan Al-Quran, di luar Al-Quran. Itu disebut hadis qudsi. Jadi firmannya dari Allah SWT, kemudian Nabi yang menyampaikan maknanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, ya bani Adam, wahai manusia anak Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituha biqarabiha maghfirah." Wahai manusia, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau membawa dosa sebesar bumi ini, kata Allah. Tentunya dosa-dosa besar itu. Kalau dosa besarnya sebesar bumi ini, pasti isinya dosa besar. Kemudian kata Allah, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian kau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik sama sekali. Dia bawa dosa besar-besar itu, tapi dia tidak berbuat syirik. Ini orang kuat tauhidnya, tapi dia terjerumus dalam dosa-dosa besar. La ataituha biqarabiha maghfirah, maka aku akan bawakan ampunan sebesar dosamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya jangan heran ketika kita gencar mendakwahkan tauhid ini, karena luar biasa. Intinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tauhid ini, menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang Allah janjikan luar biasa besarnya. Dan ancaman yang Allah janjikan kepada orang yang berbuat syirik juga sangat mengerikan. Ini urusannya bukan main-main, urusannya neraka. Karena dakwah tauhid ini terus didakwahkan kepada umat. Kemudian di antara keutamaan orang yang memurnikan tauhid, masih yang tadi diampuni dosa-dosanya, hadis qudsi ini ada hadis juga yang mendukungnya. Maknanya sama kurang lebih, disebut dengan hadis sahibul bitaqah namanya, yang menunjukkan bahwasanya tauhid semakin kuat, tauhid seseorang itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Jadi hadisnya cukup panjang, saya bacakan maknanya saja. Di hari kiamat tadi dipanggil oleh salah satu hamba Allah, dipaparkan kepada di yaumil hisab nanti, dipaparkan kepadanya dia 99 catatan amal. Setiap satu catatan itu besarnya sepanjang mata memandangnya, dosa semua isinya. Satu catatan sejauh mata memandangnya isi catatan dosa semua. Banyaknya 99. Ini orang sudah ketakutan. Allah tanya, ada yang kau ingkari dari catatan ini? Ada malaikat mungkin salahan catat. Dia bilang, enggak, benar ya Allah, semua dosa aku. Dia sudah putus asa, merasa dia akan binasa. Kemudian Allah tanya, ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Dia bilang, enggak ada ya Allah. Kata Allah, ada. Lalu Allah keluarkan dari orang ini kartu bertuliskan la ilaha illallah. Ini orang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini mantap tertancap dalam hatinya. Dia membawa dosa besar segitu banyaknya, tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Kemudian diletakkan 99 catatan dosa yang begitu banyaknya di satu timbangan, dan kartu la ilaha illallah satu timbangan, maka kalah beratnya dosanya dengan kalimat tauhid yang ada dalam hati orang itu. Dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, jadi
Setiap kita yang beriman kepada Allah ada kartu la ilaha illallah kita, ada bitaqah kita. Ada la ilaha illallah dalam hati kita, cuman kualitasnya beda-beda. Ada yang kualitasnya dia bagus, berat la ilaha illallahnya dalam hatinya itu bobotnya. Ada yang ringan. Ada yang ya kita biasalah. Kurang mantap tauhidnya. Di hadis lain disebutkan, hadirin, azinallahu wa iyyakum, di antara keutamaan orang yang memurnikan tauhidnya, yaitu orang yang bertauhid itu dia berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ditanya, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, ditanya sama Abu Hurairah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat tauhid ini ikhlas dari dalam hatinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, keutamaan kita memurnikan tauhid, dan ini yang spesial sekali. Orang kalau dia murni tauhidnya, bebas dari noda-noda kesyirikan selama dia hidup di dunia, dia kemungkinan besar masuk ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini luar biasa, hadirin. Luar biasa ini yang satu ini. Kita tahu bagaimana mengerikannya kejadian di padang mahsyar nanti. Ketika orang dibangkitkan dari kuburnya itu dalam keadaan mengerikan, menakutkan. Orang seperti kumpulan belalang yang berterbangan. Orang yang dibangkitkan berbagai macam bentuknya aneh-aneh. Ada yang dibangkitkan seperti orang kesurupan, ya, orang pemakan riba dibangkitkan seperti orang kesurupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Pemakan riba dibangkitkan seperti orang kesurupan setan nanti. Ada dibangkitkan perutnya membengkak. Pemakan riba, ada yang dibangkitkan nggak ada daging di mukanya, orang yang suka minta-minta dibangkitkan nggak ada daging di mukanya. Ada yang dibangkitkan seperti semut, orang yang sombong Allah akan bangkitkan seperti semut, hampir diinjak-injak, terhina dia. Orang yang ketika menunggu hisab di padang mahsyar itu saking ketakutannya, hadirin, sampai jantung itu naik ke tenggorokannya saking takutnya. Mengerikan keadaan menjelang yaumul hisab itu, menakutkan. Keadaan yang sangat mengerikan Allah gambarkan dalam banyak ayat. Tapi bagi orang-orang yang bertauhid, yang memurnikan tauhidnya, langsung fast track, ala tul, nyelonong masuk surga, nggak pakai dihisab. Orang menunggu hisab ini menegangkan. Dihisab, ditanya satu persatu. Orang yang bertauhid, murni tauhidnya, dia kemungkinan bisa masuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat saling bertanya, siapa 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu siapa? Lalu mereka saling membuat prediksi. Oh, mungkin orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam. Oh, mungkin para muhajirin. Oh, mungkin ini, mungkin itu. Kemudian Nabi mendengar mereka saling berbincang-bincang masalah ini. Akhirnya Nabi menyampaikan. Nabi naik ke mimbar, Nabi menyampaikan, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 golongan ini adalah orang-orang yang tauhidnya spesial, yang tauhidnya sudah level atas,
sampai mereka itu tidak bertatoyur sama sekali. Kita sudah sebutkan di pertemuan lalu, yang bertatoyur, yang mengait-kaitkan sesuatu kesialan atau keberuntungan dengan sesuatu, ya seperti kita contohkan kemarin, kalau melihat burung gagak, oh ini pertanda begini, kalau melihat ini, oh pertanda begini, oh 13 itu angka sial, oh ini angka 4 itu angka sial, oh kalau rumah ngadep sini itu sial. Itu tatayur namanya. Yang orang-orang yang 70.000 golongan ini, dia tidak bertatayur sama sekali. Dia tidak meminta diruqyah, tidak berobat dengan kai, besi yang dipanaskan itu. Karena orang yang berobat dengan kai itu sudah obat terakhir itu biasanya ketika dia berobat dengan itu kurang rasa tawakalnya. Kemudian yang terakhir sifat mereka itu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka benar-benar orang yang bertawakal kepada Allah. Ini orang-orang yang tauhidnya sudah level atas. 70.000 golongan ini masuk surga langsung, nggak pakai dihisab, apalagi diazab. Kena ada yang nanya, oh 70.000 sedikit dong ya, saingannya banyak nih. Saingannya sahabat Nabi, ya dari para tabi'in, ya saingannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri dan kawan-kawannya, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Kita masuk nggak? Ada hadis Nabi SAW dalam riwayat lain disebutkan fastazattu rabbi. Lalu Nabi minta tambahan, maka Allah izinkan, kalau Allah tambah setiap 1.000 boleh bawa 70.000 lagi. Banyak jadinya, insya Allah ada kesempatan lah, insya Allah. Jadi syaratnya itu tadi, ya murnikan tauhid, ya jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan besar maupun kecil. Kemudian hadirin azinallahu iyyakum, di antara manfaat kita, ini sudah terakhir ya, faedah kita beriman kepada Allah, ini rukun iman yang pertama yang kita bahas ini. Di antara faedahnya yaitu memupuk kecintaan kita kepada Allah SWT. Ketika kita mendalami tentang rukun iman yang pertama ini, iman kepada Allah dengan segala rinciannya sudah kita bahas, tentunya cinta kita bertambah kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, raja kita, harapan kita, berharap kita kepada Allah SWT juga semakin kuat. Juga yang ketiga, buah dari kita mendalami rukun iman kepada Allah ini, itu akan membawa kita memperbagus ibadah kita kepada Allah SWT, dan juga akan mendorong kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.